Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Kirana Larasati dengan NIM 2012000043 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi pelajaran kelas pengampunan bahasa Arab untuk pertemuan kedua pada tanggal 16 Januari 2024. Langsung saja pelajaran pertama, yaitu tentang ad-dhamir. Ad-dhamir ini termasuk bentuk jamak. Jamak artinya lebih dari dua. Sedangkan bentuk mufrad atau satu yaitu ad-dhamir. Ad-dhamir itu artinya kata ganti orang atau kata ganti nama atau garis miring kata ganti. Nah, dhamir itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dhamirun muqatab. Dhamirun muqatab itu artinya kata ganti untuk orang yang dituju. Nah, dhamir muqatab ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah anta. Anta ini termasuk dalam mufrad mudzakkar. Mufrad adalah satu, mudzakkar adalah laki-laki, yang berarti mewakili satu orang laki-laki. Misalnya ada Andrian. Nah, Andrian silahkan duduk. Jadi bisa diganti menjadi anta ajlisu. Lalu yang kedua ada anti. Anti termasuk mufrad muannas. Mufrad adalah satu, muannas adalah perempuan. Berarti adalah mewakili satu orang perempuan. Contoh, Aulia silahkan duduk. Nah, Aulia itu diganti menjadi anti ijlisu. Yang ketiga ada antuma, termasuk muannas atau dua. Jadi bisa 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Sehingga artinya berarti mewakili 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Contohnya ada Anissa, Kirana, atau itu diganti menjadi contohnya antuma ijlisa. Atau bisa juga untuk laki-laki, 2 orang laki-laki, misalnya ada Ibrahim, ada Yusuf. Nah, itu namanya diganti menjadi antuma. Keempat ada antum, termasuk jamak muzakkar salim atau jamak khusus laki-laki, yang berarti mewakili rombongan laki-laki. Misalnya contoh di dalam kelas ada Andrian, Mustafa, Muhammad, dan lain sebagainya. Itu diganti menjadi antum. Misalnya antum ijlisu. Lalu yang kelima ada antuna, termasuk jamak muannas salim atau jamak khusus perempuan, sehingga berarti mewakili rombongan perempuan. Misalnya terdapat ada Kirana, Abel, Ratna, Dwi, dan lain sebagainya. Itu diganti menjadi antuna. Contohnya antuna ijlisu. Kedua ada dhamirun ghaib. Ghaib ini artinya alpa atau tidak hadir. Dhamirun ghaib ini ada dibagi menjadi 5. Yang pertama ada huwa, termasuk mufrad muzakkar, 1 orang laki-laki. Contohnya Adrian kemana? Berarti Adrian masih di jalan, berarti huwa fi thoriq. Nah, sehingga berarti huwa ini mewakili 1 orang laki-laki yang tidak hadir.
Yang kedua hiya, termasuk mufrad muannas. Mufrad satu dan muannas perempuan, berarti satu orang perempuan. Yang satu orang perempuan, contohnya Abel kemana? Kemudian orang menjawab Abel masih di rumah, berarti hiya fil bed gitu. Sehingga berarti hiya ini untuk satu orang perempuan yang tidak hadir. Yang ketiga ada huma, itu musannah, bisa dua orang laki-laki, bisa dua orang perempuan. Kemana contohnya? Adrian dan Rahmat masih di rumah Ustadz gitu. Jadi huma fil bed gitu. Sehingga berarti ini adalah untuk dua orang perempuan atau laki-laki yang tidak hadir. Lalu yang keempat ada hum, termasuk jamak muzakkar salim atau mewakili rombongan laki-laki. Contohnya kemana Adria, Rahmat, Dika dan lain sebagainya, itu jawabnya berarti mereka disebut hum. Misalnya masih di jalan, berarti hum fitorik. Nah, berarti mewakili rombongan laki-laki yang tidak hadir. Yang kelima ada hunna, termasuk jamak muannas salim atau jamak khusus perempuan, rombongan khusus perempuan. Contohnya kemana? Dwi, Andini, Kirana, Laras dan lain sebagainya masih di jalan, berarti hunna fitorik. Sehingga berarti mewakili rombongan perempuan yang tidak hadir. Yang ketiga ada domirun mutakalim atau orang yang bicara. Domirun mutakalim ini ada dua. Yang pertama ana artinya saya, termasuk bentuk mufrad satu orang, bisa muannas atau muzakkar. Muannas artinya perempuan, muzakkar artinya laki-laki. Contohnya jika ditanya kaifa halakum, kalau satu orang laki-laki atau perempuan, berarti jawabannya alhamdulillah ana fi khair. Lalu yang kedua ada nahnu, itu artinya kami, bentuk jamak. Jadi boleh laki-laki, boleh perempuan, muannas atau muzakkar, boleh gabung. Nah, contohnya jika ditanya kabar kaifa halakum, jawabannya adalah alhamdulillah nahnu bi khair. Pelajaran yang kedua yaitu tentang kata kerja atau fiil atau al-af'al. Kata kerja ini dibagi menjadi 3. Yang pertama fiil madi, yang artinya kata kerja yang sudah dikerjakan atau garis miring masa lampau. Biasanya untuk muzakkar itu biasanya terdiri dari 3 huruf, zahaba. Kalau untuk muannas atau perempuan 3 huruf lalu diakhirin huruf ta. Contohnya, jadi kalau untuk muannas atau perempuan yaitu biasa terdiri dari 3 huruf lalu akhirnya ditambah huruf ta. Contohnya zahabati. Kedua itu ada fiil mudhari atau kata kerja yang akan dilakukan. Contohnya Muhammad akan pergi ke sekolah atau Muhammad azhabu ila madrasah. Kalau untuk muzakkar atau laki-laki itu kebanyakan dimulai dengan huruf iya. Contohnya ya zahabu. Sedangkan untuk muannas atau perempuan kebanyakan dimulai dengan huruf ta. Contohnya tazahabu. Selanjutnya fiil amar atau artinya kata kerja perintah. Contoh untuk muzakkar atau laki-laki itu contoh ijlisu atau izhabu.
Untuk muzakkar ini tidak ada perubahan. Sedangkan kalau untuk perempuan itu ditambah huruf iya. Di bagian akhirnya ditambah huruf iya. Contohnya izhabi atau ijlisi. Pelajaran yang ketiga yaitu as-sa'ah atau yang berarti jam. Misalnya kam sa'atul an artinya jam berapa sekarang? Jawabannya as-sa'atul an. Sekarang jam misalnya pukul 1 ditambah huruf ditambah al. Contohnya jam 1 berarti al-wahid. Lalu kalau untuk menentukan waktu misalnya pagi kalau pagi yaitu sohibun, kalau siang naharun, kalau sore masaun, kalau malam laila. Contohnya as-salisu masaun, artinya pukul 3 sore. Nah, lalu untuk menentukan jam lewat 5 menit, kalau 5 menit khamsa daqaib, lalu kalau 10 menit asyaratu daqaib. Sedangkan 15 menit ar-rubu, 20 menit as-sulus. Sedangkan 30 menit adalah anisfu. Contohnya asalisu ar-rubu. Artinya jam 3 lewat 15 menit. Itu saja penjelasan dari saya tentang materi pelajaran pertemuan 2 ini. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.